Subhanallah, Allah urut 4 ayat ini menyebutkan tentang keutamaan takwa. Di ayat 2-nya, di akhir ayat 2, di penutupan ayat 2, silakan dilihat di handphonenya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kata-kata makhraja, Bapak Ibu sekalian, kalau lagi umroh atau haji, atau mungkin teman-teman di sini saya dengar ada yang pernah kerja di Qatar, di Emirat. Kalau kita lagi masuk ke building yang besar, hotel misalnya atau perkantoran, tangga daruratnya untuk menyelamatkan diri kalau terjadi kebakaran atau liftnya rusak, tertulis makhraj. Biasanya saya lihat di bahasa Inggris exit ya. Nah kalau bahasa Arabnya makhraj, mim, kha, ra, jim. Makhraj. Jadi kalimat makhraja bagi orang-orang Arab itu, kalau ada seseorang Bapak Ibu sekalian yang jalan di satu jalanan yang sempit sehingga membuat tubuhnya nggak bisa bergerak. Kemudian di ujung jalan yang sempit itu, yang tubuhnya nggak bisa bergerak, dia mendapatkan lapangan yang luas sekali sehingga dia bisa berlari. Transisi dari gang yang sempit itu ke jalan yang luas tadi, itu namanya makhraj. Jadi orang yang sempit nggak bisa bergerak, kemudian dapat tiba-tiba lapangan luas dia bisa lari, itu namanya makhraj. Juga digambarkan kalau biawak ya, di padang pasir, biawak itu kalau di padang pasir, kalau kita lihat sepintas lubangnya kecil sekali, seperti kita kira semut saja, lubang semut. Padahal di dalamnya itu ada biawak. Biawak itu kalau menggali lubang supaya dia aman malam hari, dia gali tanah itu sampai tubuhnya bisa masuk. Setelah dia masuk, ya, setelah dia gali, dia keluar, nanti dia masuk dari belakang. Kemudian dia menutup lubang itu. Nah, kalau pagi hari dia mau keluar mencari makanan, dia akan menyeruduk ujung lubang itu supaya tubuhnya bisa keluar. Transisi dia keluar dari tempat yang sempit tadi dia berlindung ke tempat yang luas dia bisa bernafas dan mencari makanan, itu namanya makhraj. Nah, berarti makna makhraj ini adalah jalan keluar setelah sempit ya, ke jalan yang luas. Itu janji Allah yang pertama. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhrajat. Di ayat 3-nya, ini keutamaan yang kedua, wa yarzukhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Dan makna rezeki Bapak Ibu sekalian adalah segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi namanya rezeki. Kita bisa menghirup udara rezeki, mata kita bisa menangkap cahaya rezeki, telinga kita bisa menangkap suara rezeki, seluruh urat-urat kita dan otot kita berfungsi rezeki. Ya, ini rezeki utama ini ya. Kemudian petunjuk dari Sang Pencipta Allah sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, rezeki. Jadi rezeki itu jangan cuma digambarkan makanan dan minuman. Jangan hanya sekedar digambarkan mobil dan rumah serta pakaian. Bukan cuma materi. Semua yang bisa membuat roda kehidupan kita berputar di muka bumi namanya rezeki. Bukan cuma untuk kita ya. Semua makhluk. Apapun yang bisa membuat makhluk ini, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, jin, semuanya ini bisa melalui kehidupan di muka bumi namanya rezekinya. Rezekinya. Makanya Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi ya, illa 'alallahi rizquha. Tidak ada dabbah, hewan melata di muka bumi, ya, manusia, hewan-hewan, semuanya kecuali Allah telah menentukan rezekinya. Gitu kan? Jadi Allah mengatakan di sini, dan Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Artinya dia usahakan atau tidak usahakan Allah datangkan.
Keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, pindah ke ayat nomor 4. Tadi itu ayat nomor 3. Saya ambil saksi bahasan ya, kita tidak bahas semua ayat-ayat ini. Artinya ayat 2 tadi ada ayat sebelumnya, tapi kita ambil saksi bahasan masalah takwa. Di ayat 3 kita ambil potongan pertamanya karena memang ini saksi bahasan. Sebenarnya lanjutan ayat itu ada, tapi kita tidak bahas karena bukan bahasan untuk masalah tawakal. Di ayat 4-nya, di akhir ayat 4 juga Allah bilang lagi, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya, perkara hidupnya mudah. Sebagian ulama mengatakan ayat 4 At-Talaq ini sangat berhubungan dengan ayat 2-nya. Ayat 2-nya tadi menyebutkan kita akan diberikan makhraja, akan diberikan jalan keluar dari masalah kita. Tetapi jalan keluarnya belum dijelaskan mudah atau sulit. Misal, kita untuk sembuh harus operasi, itu juga jalan keluar. Kita untuk usaha harus pinjam modal dulu, itu juga jalan keluar. Ya. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, di ayat 4 Allah pastikan, di ayat 2 tadi makhrajanya yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan makhrajnya. Perhatikan jelinya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita. Jadi bisa tidak ke dokter sembuh, bisa tidak pinjam uang, bisa berusaha. Ini makna ayat yusra. Di ayat kelima dalam surah At-Talaq, dan ini berarti fadilah yang keempat, Allah bilang, perhatikan ayat 5-nya di situ ada dalam Al-Quran, di akhir ayatnya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan ya, seluruh dosa-dosanya dimaafkan, dan Allah akan lipat gandakan balasannya. Jadi kalau orang yang biasa saja lakukan ibadah, tidak bertakwa, maka dapat pahala biasa. Tapi kalau orang diikuti dengan ketakwaan, maka bisa berdobel-dobel pahala itu. Ya. Jadi kita lihat 4 ayat dalam surah At-Talaq semuanya menjanjikan hal yang positif kepada orang yang bertakwa. Tentu banyak sekali ayat tadi saya bilang 228, tidak mungkin kita bahas semua. Sekarang kita masuk ke puncaknya ayat surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133. Di Al-Imran ini, Bapak Ibu sekalian, Allah bercerita tentang surga. Balasan puncak seorang muslim di akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Akhir ayatnya, uiddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian, bersegeralah kalian, bersainglah kalian menuju kepada pengampunan Tuhan kalian. Cepat minta maaf sebelum mati. Ya. Allah suruh taubat, taubat. Segera Allah gembira dengan taubat hambanya. Dan kejarlah surga. Setelah taubat, sibuk amal saleh. Supaya tidak ngulangin lagi dosa, sibukin amal saleh. Kejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Penutupan ayatnya apa? Dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa.